Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahul hamdu kullahu wa lahul mulku kulluhu wa biyadihil khairu kulluh wa ilaihi yarji'ul amru kulluh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu makhluqatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muqtadina bihi fi kulli halatih. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih dianugerahi kesehatan, kesempatan dan keimanan sehingga bisa bertemu kembali dalam acara ngopi bareng IKADI yang memasuki prinsip yang keempat. Semoga kehadiran kita di forum ini akan menjadikan sebab turunnya rahmat, maghfirah, barokah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pagi ini kita memasuki prinsip yang keempat. Al-usul al-ishrun, 20 prinsip, masuk prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat berbunyi watamaimu warruqa wal wad'u warramlu wal ma'rifatu wal kahanatu wa iddi'a'u ma'rifatil ghaib wa kullu ma kana min hadzal babi munkarun tajibu muharabatuhu illa ma kana ayatan min Qur'anin aw ruqyatan ma'suratan. Artinya adalah jimat, mantra atau ruqyah, wada, guna-guna, ramalan, al-ma'rifah, perdukunan, penyingkapan perkara gaib, dan semisalnya merupakan kemungkaran yang harus diperangi. Kecuali mantra dari ayat Al-Quran atau ada riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya prinsip yang keempat ini secara kalimat itu sudah jelas ya, bahwa segala bentuk hal-hal yang berhubungan dengan barang gaib, kemudian ada ritual-ritual di dalamnya, wa kullu ma kana min hadzal bab, dan semua yang masuk di dalam persoalan ini, walaupun di sini ditulis dan semisalnya, nah itu ya, jadi semua hal yang masuk dalam persoalan ini itu disebut munkarun, merupakan kemungkaran. Dan tajibu muharabatuh, wajib untuk diperangi. Yang kata-katanya ini harus dia wajib juga ya. Nah, tapi yang perlu kita pahami juga antara jimat, mantra, wada, ramalan, al-ma'rifah, perdukunan, penyingkapan perkara gaib, ini nanti ketika dijelaskan detailnya ya saling memasuki. Artinya jimat dengan wada ya kurang lebih sama ya. Ramalan dengan penyingkapan perkara gaib ya dekat-dekat juga. Demikian pula dengan perdukunan dan wada ya dekat. Nah, sehingga sebenarnya ini perkara-perkara yang ada di masyarakat kita, apalagi masyarakat Asia ya, Indonesia,
yang sangat dekat dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, ini adalah kemungkaran. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah at-tamaim atau jimat-jimat. At-tamaimu jam'u tamimah. Ya, tamaim itu adalah jamak bentuk plural ya dari kata tunggal tamimah. Apa maknanya? Wahia khuruzatun kanat al-arabi tu'allikuha ala auladihim yarawna annaha tadfa'u anhumul afati wa yattaqawna bihal ain wa yajlibuna bihal manafi'. Ya. Jadi kata tamimah jamaknya adalah tamaim, maknanya adalah jimat-jimat. Ya, itu maknanya adalah jimat-jimat. Dan kalau diartikan jimat, ya tentunya kita sudah punya bayangan ya terhadap hal ini. Ya, at-tamaim, ya, kanatil arabi. Nah, kalau di sini memang kemudian diambil dari kebiasaan orang Arab. Ya, yang itu nanti juga mirip. Apa kebiasaan orang Arab? Yaitu jimat-jimat ini dikalungkan kepada auladihim, kepada anak-anaknya. Ya, dalam tujuan apa? Ya, tujuannya diantaranya adalah ya rauna annaha tadfa'u anhumul afat, ya, supaya anaknya itu bisa tertolak. Ya, tujuan jimat itu bisa menolak berbagai penyakit bagi anak-anaknya. Di antara lainnya juga wayataqauna bihal ain, yaitu melindungi dari ain. Ya. Ain ini apa ya? Sesuatu yang berbahaya juga bagi manusia. Nah, kalau ini bagi anak-anak ya, yang bisa menyebabkan hal-hal yang buruk ya pada anak-anak. Wa yajlibuna bihal manafi, dan juga bisa menarik berbagai manfaat buat sang anak. Nah, ini ya, jadi jimat kalau yang disebut tamimah di orang Arab itu ya, seperti kalung, ya seperti kalung yang dikalungkan di leher anaknya. Ya, tetapi di kalung itu tidak sekedar kalung melingkar itu, ada rapalan ya jimat-jimat yang dengan tujuan itu menolak penyakit, melindungi dari ain, dan bisa menjaga kesehatan dan keselamatan ya bagi anaknya. Rasulullah SAW sudah bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Nah, sehingga tamimah ini tentunya dilarang ya. Dan lebih tegas lagi adalah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad juga, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka dia telah berbuat syirik. Nah, jadi pola-polanya seperti itu ya. Dan ini pola pertama, yaitu berhubungan dengan sesuatu yang supranatural. Nanti tolong dibedakan ya. Nanti terus orang bilang, lah itu ada jantung buatan ya, ada kemudian alat untuk cuci darah yang ditempelkan ke tubuh. Lah apakah itu tamimah? Apakah itu juga jimat? Nah, ini berbeda karena model-model seperti ini adalah model-model yang berhubungan dengan dunia supranatural. Artinya pertama berhubungan dengan hal-hal gaib gitu ya. Yang kedua adalah dia itu tidak ada hubungan sebab akibat. Sunnatullahnya nggak ada. Ya. Nah, ini yang disebut dengan dunia supranatural ya. Dunia supranatural yang nggak bisa dijangkau dengan indera kita, dan kemudian apa sebab akibatnya? Nggak ada. Sementara pengobatan yang
dari sisi medis yaitu ada sebab akibatnya, misalkan jantung buatan ya kan, kemudian cuci darah yang ditempel di tubuh juga atau hal-hal lain. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan supranatural, tapi itu adalah medis yang berhubungan dengan eh, perkembangan teknologi. Ya, jadi berdasarkan eh, jangkauan akal pikiran manusia. Nah, bedanya di situ ya. Jadi nanti kadang orang tuh membuat fatwa lah itu sama aja kok dengan orang itu nanti jantungnya dioperasi diganti atau kemudian ya ginjalnya itu dicangkok ya sama aja, enggak sama ya, karena model jimat kayak gini ini enggak ada hubungan sebab akibat, hubungannya dengan alam goib. Maka ketika kemudian menggantungkan harapan kepada itu, nah itulah perbuatan syirik ya. Walaupun kemudian kalau ketika kita itu eh, jantung kita klepnya diganti atau kita donor ginjal atau cuci darah pakai alat itu ya, kemudian kita punya keyakinan bahwa hidup kita itu tidak kepada Allah tetapi digantungkan pada alat-alat itu, yaitu bisa masuk syirik juga. Iya. Jadi dengan keyakinan seperti itu. Tetapi perbedaannya dengan ini ya ini sudah jelas-jelas perbuatan syirik. Kalau yang sebelahnya tadi yang dengan ilmu pengetahuan sebagian menyebutnya syirik khafi. Ya syirik yang tersembunyi. Ya karena sebenarnya itu bisa dicerna dengan ilmu pengetahuan dan akal manusia. Ya. Nah, makanya disebutkan syirik. Dan model-modelnya diantaranya adalah yang dikalungkan dengan jambi-jambi. Tapi di masa Rasulullah SAW, ya, itu diriwayatkan dari Al Hasan, dari Imran bin Husain, ya Rasulullah SAW melihat ada sebuah gelang dari kuningan. Nah, jadi bisa kalung, bisa juga gelang. Ya, Rasulullah bertanya, apa ini? Laki-laki itu menjawab, ini untuk menghindarkan dari penyakit yang melemahkan. Maka Rasulullah SAW itu kemudian mengatakan, sesungguhnya gelang itu nggak akan bertambah bagimu kecuali penyakit lemah, wahan. Ya, karena memang nggak ada hubungan sebab akibatnya. Ya, jadi dia akan menambah bagi orang itu adalah kelemahan. Ya, wahan. Wahan itu sendiri ya bisa bermakna secara fisik, bisa bermakna secara mental. Ya. Secara mental bisa jadi orang itu kemudian nggak percaya diri kalau nggak pakai gelang itu, nggak percaya diri kalau nggak pakai kalung itu. Ya. Dan sesungguhnya jika engkau mati, engkau akan tahu bahwa memakai gelang itu akan membuat engkau mati tidak dalam keadaan suci. Ya, nah jadi pakai kalung, pakai gelang, ya. Kalau di dunia lain, tidak di Arab, misalkan di Indonesia itu ya bisa juga itu adalah susuk ya, yang dianggap memberi manfaat. Misalkan kekebalan, misalkan dengan susuk itu orang akan menjadi kelihatan lebih muda, ya kan? Kemudian untuk menarik lawan jenis, memberikan kenikmatan. Nah, itu semua juga disebut dengan tamimah, ya. Yang itu berbeda. Loh, kamu juga pakai make up misalkan ya, atau pakai pembersih muka. Nah, itu berbeda ya. Jadi semoga kita bisa membedakan antara yang supranatural, alam goib dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan alam zohir ya. Yang itu ada hubungan sebab akibat sunnatullah. Karena kadang-kadang orang membuat fatwa ya semacam itu. Loh, orang pakai gelang ya itu mirip orang pakai handphone ya sana, itu yang berbeda ya, karena ini alam goib, yang ini alam alam zahir, alam nyata ya. Nah, ini dari Uqbah bin Amir, dia mengatakan mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Man ta'allaqa tamimatan, ya barang siapa menggantungkan jimat, ya, fala atamallahu lahu, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Wa man ta'allaqa, barang siapa yang menggantungkan, ini sebenarnya maknanya ya barang siapa menggantungkan dirinya pada jimat, ya. Tetapi ada juga orang yang menggantungkan pada wada'ah. Nah, nanti ada wadah ya. Itu juga sama, ya fala wada'allahu lahu. Ya Allah nggak akan memberikan jaminan kepada dia. Nah, artinya dia bergantung kepada makhluk. Ya, bergantung kepada makhluk. Nah, Allah berlepas diri dari dia. Padahal Allah itu adalah yang maha kuasa, yang maha menentukan. Kalau sudah berlepas diri ya, berarti kita bergantung kepada yang lemah, yang fana, dan sebenarnya juga nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Ya. Nah, tetapi perlu diingat ya, kadang-kadang hal-hal seperti ini dimulai dari sesuatu yang kelihatannya logis-logis saja. Ya. Misalkan seseorang memakai batu akik, ya. Dia bilang, ya ini batu akik saya ini saya pakai hanya untuk perhiasan. Ya, kalau memang dia itu dipakai untuk perhiasan, yaitu ada ciri-ciri atau ada karakternya. Misalkan dia memang belinya di toko perhiasan. Ya, jadi unsur-unsur perhiasannya itu ada. Dia beli di toko perhiasan. Kemudian yang dipakai untuk cincin atau pemegangnya itu betul-betul memenuhi syarat-syarat keindahan. Nah, makanya ketika dia pakai cincin itu, dia kemudian tetap dalam hatinya ini adalah keindahan. Ya, penyakitnya apa? Mungkin kesombongan, gitu ya. Ini apa ini? Wah, ini cincin mahal ya. Ya, ini jarang ya. Atau emban ya namanya, emban yang melingkar itu. Wah, ini ya mahal juga. Ini penyakitnya kesombongan. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan, oh ini cuma untuk perhiasan kok. Ketika ditanya lah, kamu belinya kemana? Oh ini anu ke orang yang sakti mandraguna ya kan, atau kepada dukun, atau ini cincin ini masih ya peninggalan dari siapa Hamengkubuwono atau dari Pangeran Diponegoro atau dari siapa ya, pengakuannya seperti itu. Kalau cara membelinya seperti itu ya, nah itu hati-hati apalagi membelinya dikatakan bukan beli tapi bayar mahar. Yang maharnya juga dilihat dari cincin dan embannya itu sebenarnya ya nggak signifikan. Harganya begitu mahal. Maka hati-hati kalau kita kemudian punya cincin seperti ini yang dibeli dari tempat-tempat yang ada hubungannya dengan supranatural, sulit ya bagi kita untuk mengatakan ini adalah perhiasan, sulit. Hati kita itu pasti akan terbawa ke situ. Misalkan kita di jalan raya mau kecelakaan nggak jadi, bisa jadi setan akan bisikkan pada kita, yaitulah kehebatan cincin kamu itu. Tidak lagi kita menganggap atau berkeyakinan bahwa yang menyelamatkan diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Jadi jangan mengatakan wah cincin ini perhiasan kok lah kamu belinya di mana. Itu mempengaruhi niat. Makanya kalau misalnya kita beli keris, untuk apa? Untuk menyembelih binatang kurban. Wah, ada nggak ya keris untuk menyembelih? Ya, artinya keris ini dibeli di mana? Ada historisnya nggak? Kalau nggak ada, misalkan dia untuk perhiasan, untuk perayaan 17 Agustus karena harus pakai baju Jawa, atau dia itu untuk eh, apa ada acara di kantor yang mengharuskan pakai baju Jawa. Nah itu orang akan meletakkan keris itu memang sebagai bagian nggak terpisahkan dari tradisi memakai baju Jawa. Ya.
Tetapi itu nanti akan berbeda kalau kita menggelar keris kita dan mengatakan, oh kalau ini keris ini dari kerajaan ini, sejarahnya seperti ini dari mana, dari Empu Gandring, ya, ini dari mana lagi. Nah itu hati-hati, sulit ya bagi diri kita nggak menggantungkan diri di situ. Lah kamu belinya di mana itu menunjukkan kecenderungan. Ya, ini cuma hiasan kok. Ya biasa aja. Iya, tapi kamu belinya di mana? Apa itu hebatnya, ya kan? Nah, itu akan berpengaruh pada diri kita yang kemudian kita menggantungkan diri kita pada benda-benda tersebut, apakah itu batu akik, apakah itu keris, ya karena kita membelinya dari historis yang memang kita anggap sakral, kita anggap punya nilai spiritual, ya. Nah, jadi harus diperhatikan ya pengakuan dengan cara memperolehnya. Itu nanti akan berpengaruh. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ruko, ya, rukyah. Nah, dalam rukyah ini ya, sebentar ya, ini tadi jimat-jimat ya. Kita kembali dulu ke jimat-jimat ya. Nah, jimat ini ada orang yang menganggap jimatnya itu Islami. Kenapa? Karena isinya adalah tulisan ayat-ayat Al-Quran. Ya, diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Mayoritas ulama itu mengatakan bahwa itu mayoritas ulama berbeda pendapat kalau seperti itu. Ya, misalkan kita memasang di rumah kita ayat kursi, ya. Tapi kita juga punya keyakinan bahwa ini memiliki fadilah, ya, memiliki keutamaan-keutamaan, mempunyai nilai-nilai spiritual. Ya, sebagian ulama membolehkan, ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ayat kursi itu adalah kita membacanya. Jadi bukan kemudian wujudnya itu. Dan yang tidak boleh adalah justru ayat kursi itu enggak ditempel di dinding, tetapi dalam mori, ya kan, kemudian dikasih pecahan apa dupa yang kemudian digulung morinya ditempelkan di rumah. Jadi malah ayat kursinya enggak kelihatan. Nah itu yang nggak boleh, karena akhirnya kita menggantungkan diri kepada bendanya, bukan kemudian mengamalkan ayatnya. Ya, nah itu termasuk jimat juga. Ya. Tetapi kalau dia ada tulisannya surat Al-Baqarah atau Ar-Rahman atau Al-Mulk, ya, nah sebagian membolehkan atau Yasin, ya, walaupun itu juga benda, tetapi tulisannya nampak. Ya, tulisannya nampak, terpasang di dinding atau hiasan, nah itu boleh. Dengan kita punya keyakinan ada fadilahnya, ya boleh. Yang nggak boleh adalah barangnya, tulisannya aja nggak kelihatan, ya. Atau dia Al-Quran, apa katanya, Al-Quran Istanbul. Jadi Al-Quran yang bentuknya kecil, dikalungkan di leher, nggak pernah dibaca isinya apa, ya. Nah itu dilarang karena kita menggantungkan bukan ayat-ayat Allah, tapi malah bendanya. Ya, bergantung kepada bendanya. Apalagi kemudian dia dijadikan raja. Artinya ayat Al-Quran itu ditambah huruf-huruf Arab yang kemudian kalau dibaca ya tidak seperti ayat yang sesungguhnya dari Al-Quran. Ya, jadi raja, nah itu jelas-jelas sama, itu namanya jimat. Ya. Nah, jimat-jimat di Indonesia ini ya macam-macam, ya. Ada jimat misalkan tali pocong, ya. Ada taring raja babi hutan yang katanya untuk kekebalan, ya. Tadi ada raja-raja, ya, yang dicampur antara ayat Quran dengan mantra-mantra, ya. Tadi yang gelang itu juga ada kalung, ya, ada juga yang namanya kalung pinang sinawar, ya. Itu juga jimat-jimat yang biasa dipakai oleh masyarakat, ya. Nah itu tambahan sedikit, ya. Kemudian adalah arruko, ya, arruko itu bisa diartikan adalah mantra,
ya. Ar-ruqa mantra. Ar-ruqa jam'u ruqyah. Ya, ruqa itu adalah bentuk jamak dari ruqyah. Artinya adalah al-audzah, at-ta'widah, yaitu jampi atau yang sejenisnya. Nah, kata jampi ini sebenarnya bisa diartikan semacam mantra, ya kan? Karena kalau bayangan kita jampi itu jamu terus diminum, bukan ya, tapi ini semacam mantra, ya, jampi-jampi yang atau sejenisnya, allati yarqa biha sahibul afat, yaitu yang digunakan untuk mengobati orang yang kena penyakit afat, kalmoha, misalkan penyakit panas, wasor'i, wa ghairi dzalika, ya, kesurupan, atau wa ghairi dzalika minal afat, atau penyakit-penyakit lainnya. Nah, jadi ini apa ya? Mantra-mantra, ya, mantra, jimat. Nah, ini berhubungan lagi dengan apa? Hal-hal yang supranatural, ya. Karena sebenarnya bahasa, kata-kata itu juga bisa menjadi sihir bagi seseorang, ya. Tetapi tidak dihubungkan dengan alam supranatural. Dia adalah semacam motivasi, ya kan, semacam dorongan, ya, psikologis dan lain-lain, yang bisa jadi seseorang itu merasa minder, merasa terbebani perasaannya, yang itu kemudian menjadikan fisiknya sakit. Nah, dia termotivasi untuk bangkit, ya. Kemudian semangatnya muncul lagi. Nah, itu berbeda, ya. Ya, jadi berbeda itu. Nah, yang dimaksud di sini adalah mantra-mantra. Ya, mantra yang bisa jadi juga tidak ada isi di dalamnya dorongan spiritual, nggak ada motivasi, ya, nggak ada itu semua, ya, nggak ada hubungannya. Nah, seringkali gitu kan, tidak ada hubungan sunnatullah, ya. Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Ya, nah ini jadi tiga ini sekarang, waruko, ya, ruko itu tadi, yaitu jampi-jampi atau mantra-mantra, ya. Kalau dukun-dukun Jawa, dukun pijat itu juga mbah-mbah gitu ya, kadang-kadang mengeluarkan mantra-mantra yang nggak ada hubungannya dengan motivasi, nggak ada hubungannya dengan dorongan dan lain-lain, nggak ada. Ya, tapi dia baca-baca itu, ya. Atau tamaim yang tadi, ya, tamimah tadi, jimat. Watiwalah, ada satu lagi tiwalah. Syirkun, semuanya itu syirik. Ya. Ada diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kalau tiwalah itu apa? At-tiwalah, ya, itu adalah syai'un, ya, segala sesuatu, yasna'unahu yas'umuna annahu yuhibbul mar'ata ila zaujiha warrajulu ila imra'atiha. Ya, kalau bahasa kita ya pengasihan gitu, ya. Jadi atiwalah itu semacam jimat atau mantra-mantra, ya, yang dia itu diyakini menyebabkan seorang perempuan itu dicintai suaminya atau seseorang dicintai istrinya. Ya, ini masih dikatakan positif, ya. Tetapi ingat, caranya yang nggak benar. Ya, caranya dengan merapal mantra, ya, bukan kemudian disamakan loh. Perintah dari Rasul kan suruh berdandan. Ya, ini mirip ini. Oh, enggak, ya. Memang niatnya mungkin baik, ya. Seorang perempuan atau istri pengen dicintai suami atau suami dicintai istrinya. Ya, kayaknya tujuannya baik, tapi caranya salah. Caranya melewati alam supranatural, memakai mantra-mantra, ya, atau memakai jimat-jimat tadi yang kita sebutkan. Kalau di Indonesia misalkan memakai susu, ya kan, supaya kelihatan cantik, ya, dan sejenisnya. Nah, itu yang syirkun, syirik, ya, karena meminta kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hubungan sebab akibatnya. Dan yang lebih berbahaya lagi, sebenarnya kan perempuan ini bukan istrinya,
Jadi perempuan itu memakai tiwalah itu supaya disukai oleh laki-laki. Ya bisa jadi karena dia artis atau bisa jadi karena dia ingin menggoda ya. Maka dia pakai itu. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Tujuannya sudah keliru, caranya juga keliru. Ya. Ini yang disebut dengan tiwalah. Nah, kalau bahasa-bahasa di Indonesia itu ada namanya pelet. Jadi ada pelet ya. Ya kadang kita bicara seperti ini karena kita nggak pernah melakukan, nggak pernah mengalami ya hanya mendengar saja. Ya hanya mendengar saja. Tetapi kalau dari syariat ya Rasulullah aja menyebut tiwalah itu ada, berarti ya proses seperti ini ada. Ya. Di Indonesia juga ada yang namanya semar mesem, ya katanya juga untuk itu. Rapalan-rapalan mantra tertentu yang itu menjadikan orang itu cinta sama dia. Ya. Nah ini sama aja, tinggal namanya aja yang berbeda, hakikatnya sama tiwalah, yaitu pengasihan yang supaya orang itu terpikat. Ya. Nah itu juga syirik. Ya. Al-wada atau al-wada'u, yaitu guna-guna. Ya hampir mirip-mirip semuanya ya. Al-wada itu apa? Al-wada'u syai'un yukhraju minal bahri yushbihus sodafa yattaqawna bihil ain. Ya wada itu benda yang diambil dari laut. Ya misalkan keong yang dipergunakan untuk menangkal penyakit ain. Ya penyakit ain itu penyakit yang bisa lewat pandangan mata. Ya karena hasut ya karena iri. Ya. Nah ini bisa. Iri itu juga bermacam-macam. Ya ada karena karir, ya kan, karena profesi, ya, ya atau karena hasad itu sendiri ya, karena iri itu sendiri. Ya hasad sendiri kan ingin kenikmatan orang lain itu hilang ya dari orang itu. Nah kalau enggak maka dia memakai cara al-wada, ya mantra-mantra. Ya. Rasulullah SAW bersabda, wa man ta'allaqa wada'atan. Nah ini tadi ya. Barang siapa menggantungkan ya pada wada ya fala wada Allahu lahu, maka Allah nggak akan memberikan jaminan kepada dia ya. Jadi hati kita, diri kita digantungkan pada keong tadi ya, maka justru Allah nggak akan memberikan jaminan kepada kita, padahal jaminan dari Allah itu tentunya lebih kuat, dia lebih ampuh ya. Nah kadang-kadang memang ini dasarnya adalah kelemahan iman, ya, kelemahan iman seseorang sehingga dia itu nggak percaya dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dia lebih memilih barang-barang mantra-mantra yang seperti ini untuk memberikan jaminan kepada kehidupannya. Tetapi bisa jadi memang yang kedua dia ingin pintas ya. Kalau kepada Allah itu kan berarti kita bergantung pada Allah ya terserah Allah. Ya. Nah, kita ingin supaya ini ada lebih kepastian. Nah, caranya lah pakai cara-cara seperti ini. Nah, ini juga dilarang ya di dalam Islam. Ya. Bisa jadi ya karena keyakinan ya. Artinya itu pelajaran dia di masyarakat dia sudah biasa seperti itu dan dia nggak ngerti Islam. Ya, sehingga penyelesaian-penyelesaian yang dia hadapi dalam kehidupan itu bergantung kepada barang-barang ya seperti ini atau mantra-mantra. Rasulullah SAW juga bersabda man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Oh, sama ini ya. Nah itu di Jawa sendiri kalau di dalam definisi wadah tadi kan wada'u tadi keong ya. Tapi di Jawa juga ada ya eh, jimat dia bentuknya seperti keong juga. Itu diberi nama kul buntet itu ya. Nah sekali lagi ini hanya ada dalam eh,
apa ya, kita mendengarkan atau cerita orang karena kita sendiri nggak pernah melakukannya, nggak tahu juga. Yang itu katanya juga sebagai jimat kekebalan. Ya, jadi kalau kita pegang itu ya itu kita akan kebal terhadap senjata tajam. Nah sebenarnya misalkan kebal ya, memang manusia itu nggak bakal mati, kan mesti mati ya, nggak mungkin enggak. Ya, nah sehingga jimat kebal itu sendiri mungkin orang itu minder ya, atau dia memang diberangkatkan untuk tugas perang, atau dia itu tinggal di tempatnya preman yang daerah situ senantiasa kejahatan dan kriminalitas itu tinggi, ataukah dia pengen jadi jagoan jadi di apa kebal dirinya kalau di apa dipukul atau dibacok sama senjata tajam. Nah ini perlu diingat bahwa sampai hari ini nggak ada orang yang hidupnya nggak mati-mati gara-gara dia memakai jimat semacam ini, nggak ada. Ya. Jadi semuanya pasti akan menemui kematian. Ar-ramlu, yaitu ramalan. Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, laisa minna man tatoyyara au tutoyyira lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu. Ya bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menganggap sial atau membenarkan orang yang beranggapan sial ya dengan semacam burung itu. Misalkan burung gagak lewat, wah itu pertanda sial ya, atau sial-sial yang lain, kejatuhan cicak ya dianggap sial. Au takahana atau yang mendatangi tukang ramal atau dukun atau membenarkan ucapannya ya, atau melakukan sihir dan membenarkannya. Yaitu laisa minna, tidak termasuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Di antara kami ada yang mendatangi para tukang ramal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fala ta'tihim. Ya, enggak boleh ya mendatangi tukang ramal. Rasulullah SAW juga bersabda, man ata arrafan. Nah ini pemakaian istilahnya ya. Ada kahanah, dukun, arrafan. Ya, jadi pengantar saya tadi ya, ini saling memasuki. Barang siapa mendatangi tukang ramal, fas'aluhu, dan dia bertanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailatan. Sholatnya nggak diterima 40 hari lamanya. Ini kalau bagi orang yang nggak sholat, ya lumayan dapat korting 40 hari, nggak usah sholat sekalian. Tapi bagi orang yang ngerti sholat itu wajib 40 hari nggak diterima, ya luar biasa. Ya. Nah makanya mendatangi dan bertanya. Ya. Maka kita tidak boleh mendatangi tukang ramal, bertanya pada dia. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu membenarkan. Nah, kalau tadi cuma mendatangi ya dan bertanya, ini mendatangi dan membenarkannya. Fasaddaqahu bima yaqulu, terhadap apa yang dia omongkan. Faqad kafara, maka dia telah kafir, kufur bima unzila ala Muhammadin, pada apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad, yaitu mengkufuri Al-Qur'an. Ya. Nah, jadi kita datang bertanya nggak boleh. Ya, datang membenarkan, nah itu lebih parah lagi. Ya. Nah, di dalam kitab Musu'ah Fikih Al-Kuwaitiyah ya di sana dijelaskan ulama ahli fikih sepakat bahwa meramal dengan tujuan mengetahui perkara gaib adalah haram. Ya begitu juga haram mendatangi peramal untuk bertanya tentang rahasia suatu perkara dan membenarkan apa yang dikatakan peramal adalah kufur. Nah itu ya, jadi kita itu meramal nggak boleh, mendatangi peramal nggak boleh, bertanya nggak boleh, apalagi membenarkan. Kalau membenarkan ya kufur. Ya Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa mendatangi peramal atau dukun dan membenarkannya, maka dia kufur terhadap ajaran dari Nabi Muhammad SAW.
Ya. Nah ini sehingga kita harus berhati-hati ya, nggak boleh mendatangi, ya mendatangi, bertanya, apalagi membenarkan. Al-ma'rifah, ya apa yang dimaksud dengan al-ma'rifah? Al-muradu iddi'a'u ma'rifatil umuri, ya itu adalah mengaku tahu berbagai hal, ya bimuqaddimati yastadillu biha, ya melalui berbagai prolog-prolog, ya untuk apa? Ya, untuk mencari benda-benda yang masyruk, dicuri, ya, hilang atau disembunyikan dan lain-lain. Ya. Nah, ini kadang-kadang orang mengatakan, "Loh, tapi anu loh, Pak, bener loh, Pak." Wah, gitu ya. Ya, bener atau tidak, masalah ini dilarang di dalam agama. Ya. Dulu tetangga saya hilang di pantai Parangtritis itu. Tanya pada dukun, dikasih telur. Nah, kemudian jenazah itu ditemukan di dekat telur itu. Wah, itu semakin menguatkan ya. Jadi, wah ternyata ya benar kan? Iya. Apa yang terjadi seperti itu? Anda katakan benar atau enggak? Cara itu enggak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, cara memakai supranatural yang enggak ada sebab akibatnya itu dan minta bantuan dari makhluk lain yaitu jin. Ya. Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan, nah ini tadi ya, tukang tenung ya, sholatnya nggak diterima 40 hari lamanya. Kemudian al-kahanah, perdukunan. Al-kahanah adalah perdukunan, yaitu yukhbiru anil mughayyabat, ya, mengabarkan hal-hal gaib fil mustaqbal, di masa depan. Nah ini ya definisinya pun ya deket-deket ya, dengan yang tadi juga deket ya. Dan dikatakan juga alladzi yukhbiru amma fid domir, ya. Bahkan bisa mengatakan sesuatu yang ada di dalam dada. Nah, kadang dukun ini SOP-nya begitu ya. Ketika ada orang sakit, ya apalagi kemudian sakitnya dianggap aneh atau dokter sudah nyerah. Nah, ini tradisi beberapa masyarakat ke dukun. Nah, SOP dukun apa? Dia akan mengatakan bahwa ini dibuat oleh seseorang yang dekat dengan Anda. Nah, itu sudah SOP itu ya. Ini ada orang yang nggak suka sama Anda, nah kemudian Anda dibuat seperti ini. Nah, kemudian SOP berikutnya apa? Nah, Anda harus mengikuti ritual yang telah kami tetapkan. Ya, ritual-ritual itu ya itu tadi ya supranatural yang nggak ada hubungan sebab akibatnya. Misalkan ini baju-bajunya dilarung ya ke Pantai Parangkusumo. Nah, jadi bajunya diambil dilarung ke sana, ya kan? Atau kemudian ini harus dimandikan dari air 7 sumur. Nah, jadi ada hal-hal yang apa ya? Eh, Orang itu gara-gara merasa telah kepepet, ya akhirnya ke dukun, ya SOP-nya gitu. Nah, SOP ini menyebabkan seseorang itu menjadi benci dengan temannya, orang dekatnya, dan curiga. Ya, apa tetangga sebelah, Pak ya, apa teman kantor, apa ya, apa teman main ya, yang kok tega-teganya mereka berbuat seperti itu. Nah, ini padahal nggak ada bukti bahwa si A, si B itu telah membuat si C ini sakit, nggak ada buktinya. Itu hanya pengakuan dukun aja dan dipas-paske ya ini ada orang dekat ini ya. Nah hubungannya dengan larung ya dengan macam-macam itu ya nggak ada hubungannya sama sekali. Nah perdukunan seperti itu. Ya. Nah ini kemudian dari Rasulullah SAW ditanya tentang dukun ya. Ketika ditanya tentang perdukunan ya laisa bisyai'in ya tidak perlu percaya sama dukun. Kenapa? Ya sahabat kemudian mengatakan ya Rasulullah ya kadang-kadang apa yang dikatakan dia benar juga. Ya, jadi ya sulit tadi ya. Eh, ini hilang ya kemana motornya? Ini ke arah timur ya. Nah, akhirnya dicari ke Klaten, wah ketemu ya benar kan? Ya maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan tilkal kalimatu minal haqi yahtafuha minal jin. Itu adalah kalimat yang benar yang dicuri oleh jin. Ya, jadi
ada jin yang bisa mencuri berita-berita dari langit. Kemudian fayakurruha fi udhuni, ya dibisikkan ke dukun itu, di telinga dukun itu ya. Walihi, yang dia itu walinya setan. Fayakhlituna ma'aha mi'ata katsbah. Lalu dicampur dengan 100 kebohongan. Jadi banyak bohongnya, ya benernya kadang-kadang, oh iya, ya. Nah ini ya. Nah ini kadang dipakai SOP juga untuk orang-orang ketika mencari barang yang hilang ya, atau mencari sesuatu yang di dalam hati seseorang ya. Itu sebenarnya gimana itu ya? Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Ya. Nah ini Rasul mengancam orang yang percaya sama dukun, ya kafara bima unsila ala Muhammad tadi ya, dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk perdukunan adalah nujum, yaitu astrologi. Barang siapa mengambil ilmu perbintangan atau nujum, dia telah mengambil salah satu cabang sihir. Ya, salah satu cabang sihir, ya zada ma zada, akan bertambah terus dan bertambah. Tapi yang perlu diketahui, nujum ini beda dengan hisab, ya kan? Kalau nujum ini adalah mempelajari ilmu perbintangan dihubungkan dengan nasib orang. Kalau hisab mempelajari perjalanan benda-benda langit dihubungkan dengan perhitungan waktu. Ya, dari hari ya, kemudian pergantiannya bulan, ya tahun ya, dan lain-lainnya. Nah, jadi ini beda. Kalau hisab itu boleh ya. Tetapi kalau nujum, nah ini yang dilarang karena itu dihubungkan dengan nasib ya. Nah, sama ya, Rasulullah SAW melarang untuk ilmu nujum ya. Kalau kita di tempat kita hati-hati, kadang kita juga terbawa dan seolah-olah itu jadi hiburan, misalkan zodiak ya. Ya ilmu-ilmu perbintangan astrologi. Ya ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer dan lain-lainnya ya, yang itu perjalanan langit dihubungkan dengan nasib seseorang. Kalau di hari Jawa, ya nasib sial, ya ada hari, ada weton, yang itu dihitung dan hitungannya itu dihubungkan dengan nasib seseorang, ya baik atau buruk. Dan yang terakhir adalah iddi'a'u ma'rifatil ghaib, yaitu penyingkapan perkara-perkara yang ghaib ya. Ya macam-macam kalau sudah seperti ini ya, penyingkapan perkara yang gaib seperti tadi yang di depan. Ya kalau di tempat kita juga ada orang bisa kemudian mengantarkan kita jadi kaya, keyakinannya gitu. Misalkan pesugihan Gunung Kawi, ada pesugihan Gunung Kemukus. Ya, dua-duanya itu melalui ritual yang berbeda. Pesugihan Gunung Kawi yang itu konon harus mengorbankan manusia. Pesugihan Gunung Kemukus yaitu harus melakukan ritual berhubungan bukan dengan istrinya. Nah, keyakinan-keyakinan itu jelas menyimpang ya, jelas tidak benar ya, walaupun kadang-kadang orang merasa wah ini rezeki saya yang sulit ya. Itu nggak benar. Maka wa kullu makana min hadzal bab mungkarun tajibu muharabatu. Semua yang masuk dalam bab ini mungkar dan harus diperangi. Bentuk-bentuknya pertama supranatural, berhubungan dengan hal gaib dan tidak ada sunatullah, yang nggak ada hubungan sebab akibat ya. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan yang zohir, yang dia hasil dari ilmu pengetahuan, nanti nggak ketemu ya kan. Uang orang pegang jimat ya sama, kamu pegang HP ya sama, ya itu ya nggak benar ya. Karena yang satu ini jelas supranatural ya, tidak ada hubungan sebab akibat. Ya kalau pegang HP ya dia tuh zahir nyata dan ada hubungan sebab akibat. Walaupun kemudian kalau ya tapi dia itu kan bisa jatuh kesyirikan karena hanya mengandalkan HP, iya, tapi beda syiriknya. Ya ini syirik akbar, syirkul akbar, ini bisa jadi syirik khofi ya, syirik yang tersembunyi. Yang kedua adalah menghamba kepada makhluk-makhluk gaib ya. Nah, termasuk yang ketiga adalah meminta tolong kepada makhluk gaib untuk memenuhi hajatnya.
Nah, jadi mereka itu meminta tidak kepada Allah, tetapi kepada makhluk-makhluk gaib, nggak benar. Orang Arab itu, Arab lama itu ketika dia perjalanan jauh, malam, kemudian bermalam di sebuah lembah, dia akan berdoa, ya, a'udzu bisayyidi hadzal wadi, ya, minal jin. Saya berlindung kepada penguasa lembah ini dari kalangan jin. Nah, itu nggak boleh. Ya, harusnya meminta tolong itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah tapi kamu kadang minta tolong kepada apa Pak polisi. Nah, itu beda lagi ya. Jadi dia tidak masuk bab akidah ya. Dia minta tolong pada polisi misalnya kemalaman atau mencari alamat. Nah, silahkan aja, tetapi meminta kepada hal-hal yang gaib. Nah, ini harus dibedakan ya. Yang empat, melakukan ritual-ritual atau dengan mantra-mantra. Ya. Nah, hati-hati, ritual ini nggak ada hubungan sebab akibat. Mantra-mantra juga gitu. Ya. Nah, bentuk-bentuknya seperti ini. Yang dikatakan ya, wa kullu makana min hadzal bab, dan yang semisal dengan itu. Nah, itu yang harus dicermati ya. Supranatural, menghamba, minta tolong, melakukan ritual, memberikan persembahan-persembahan dan meyakini kesaktian benda-benda tersebut. Ya. Illa ma kana ayatan min Qur'anin au ruqyata ma'suratan. Ya, yang boleh itu apa? Mantra dari ayat Al-Qur'an atau riwayat dari Rasulullah SAW. Maka Asyuyuti itu mengatakan ulama sepakat ruqyah, ya, yang seperti tadi semua di atas itu boleh dengan 3 syarat. Pertama, menggunakan firman Allah. Jadi pakai ayat-ayat Al-Qur'an itu diperbolehkan, ya. Pakai nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Nah, itu dalam kesimpulannya Imam As-Suyuti itu diperbolehkan ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa Arab ya atau bahasa yang dimengerti maknanya. Ya, jadi tidak kemudian ada bahasa asing ya, bahasa yang nggak jelas, bahasa yang dibolak-balik ya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, meyakini bahwa ruqyah itu tidak berpengaruh secara mandiri, artinya ini Allah mau berkehendak apa aja bisa kita lawan ya. Jadi itu semuanya ya karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Syekh bin Baz itu juga mengatakan ya hampir sama ya, 3 syarat. Pertama, menggunakan bahasa yang jelas maknanya. Tidak ada rapalan mantra yang samar dan tidak jelas maknanya. Bahasa yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat, mengandung kesyirikan, ya, mengandung kemaksiatan, ya kan enggak. Hati tidak tergantung kepada ruqyah secara zat. Nah, itu enggak boleh. Kalau ayat kursi kita baca, nah itu boleh. Al-Baqarah kita baca, boleh. Tapi kalau kemudian dikumpul, ditaruh, ditulis sebuah kain, kemudian kainnya digulung, kemudian digantungkan di jadi apa kalung, nah itu yang nggak boleh. Karena kita bergantung pada bendanya. Ya, bukan kepada nilai-nilai spiritual ritual yang diperbolehkan di dalam Islam ya, dan meyakini ruqyah itu adalah sebab ya untuk mengusahakan kesembuhan. Nah, karena waktu sudah eh, menjelang habis, saya cukupkan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Hendri Nugraha Laksana yang sudah menyampaikan cukup detail tadi berkaitan dengan usul Islam yang kedua, pandangan Islam tentang jimat dan perdukunan. Dan selama materi tadi sudah beberapa pertanyaan masuk ya, karena temanya cukup menarik dan mungkin terhubung dengan realitas di sekitar kita, di masyarakat kita. Ada pertanyaan pertama, izin membacakan pertanyaan Ustadz. Yang pertama dari Zainal Mutakin Depok. Ustadz izin bertanya tentang maksud suatu hadis bahwa ada 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Mereka itu adalah yang tidak meru'yah, tidak minta diru'yah. Mereka tawakal kepada Tuhannya, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah meru'yah. Syukron atas penjelasannya. Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz.
Afwan Ustaz, mic-nya masih belum menyala. Jadi tadi kita jelaskan ruko atau rukyah, jampi-jampi atau mantra-mantra, yaitu sebenarnya eh, mengandung kesyirikan itu tidak boleh. Ya, jadi mantra itu boleh. Pertama, nggak boleh mengandung kesyirikan. Misalkan ditujukan kepada selain Allah, ya. Tadi ya misalkan A'udzu bisayyidi hadzal wadi minal jin, aku berlindung pada penguasa lembah ini dari kalangan jin, ya. Nah, ditujukan pada selain Allah. Itu nggak boleh rukyah itu. Yang kedua, ya, bahwa dia tidak mengandung kalimat-kalimat yang tidak dimengerti. Ya, kalau zaman kita kecil itu ada abrakadabra, simsalabim. Nah, jadi itu apa itu maknanya ya? Dan yang semisalnya. Nah, itu nggak boleh. Nah, rukyah yang diperbolehkan adalah min ayatin Quran. Jadi dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu yang diperbolehkan. Apalagi jelas-jelas misalkan sahabat itu kena demam, kemudian oleh sahabat lain diambilkan air putih, dibacakan Al-Fatihah, ditiupkan, diminumkan, sembuh. Ya, nah itu diperbolehkan. Kita membaca surat Al-Baqarah untuk menghindari apa eh, setan ya yang ada di rumah kita. Nah itu diperbolehkan. Atau yang lainnya adalah ruqyah maksurah. Ruqyah maksurah itu ya ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Artinya hal-hal yang supranatural itu harus dari Al-Quran dan ada tuntunan dari Rasulullah SAW amaliyahnya. Nah itu boleh. Demikian. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari Diana. Afan Ustaz, bagaimana dengan orang yang memakai gelang dan kalung kesehatan mengandung ion nano atau infrared yang saat ini banyak beredar di masyarakat? Apakah itu juga termasuk ke dalam kesyirikan? Ya kalau bagi saya yang terpenting itu ditanyakan kepada ahlinya ya. Artinya dokter-dokter medis. Bagaimana? Karena kita tidak mempunyai ilmunya. Benar nggak secara medis itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita? Atau sebenarnya yaitu ya namanya juga bisnis ya kan. Nah itu ya. Nah itu yang terpenting di situ. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Selanjutnya dari Sukailan M. Ustadz, mohon pencerahan, akhir-akhir ini banyak tokoh masyarakat dengan alasan nguri-nguri budaya sebagai penjamas atau memandikan pusaka, keris, tombak, dan lain-lain. Dengan mantra-mantra katanya dari Quran. Sebagai awam saat yang bersangkutan sebagai imam sholat, apakah kita boleh menjadi makmum? Ya. Tadi yang saya sebutkan ya. Pertama dia itu mendapatkan benda-benda tadi itu alasannya apa ya? Dapat pusaka, keris, tombak, itu alasannya apa? Kalau memang dia untuk nguri-nguri budaya, ya bisa beli di Malioboro, ya kan? Bisa beli di Pasar Beringharjo, nah gitu kan. Tetapi kalau dia beli ini ada historisnya dari kiai siapa, ada historisnya dari itu sudah cara membelinya aja sebenarnya menipu ya. Kalau dia mengatakan hanya sekedar nguri-nguri kebudayaan ya. Yang kedua, dia menjalankan ritualnya ya. Yang itu juga nggak ada sebab akibatnya. Misalkan tiap satu suro itu dijamas ya, dibasuh. Ya kenapa harus nunggu satu suro? Dan kenapa harus pakai kembang? Ya kalau memang dia biar tajam ya pakai gerinda lah atau apa namanya itu ya untuk menajamkan tombaknya atau dikasih minyak apa supaya nggak karatan. Nah itu dua cara itu aja udah menunjukkan dia nguri-nguri kebudayaan ataukah sebenarnya dia justru meniru apa yang sudah dilakukan orang-orang yang tersesat sebelumnya, keliru sebelumnya. Hati-hati ya antara makna sama praktek kesyirikan. Misalkan Gus Baha itu mengatakan dari Mbah Maimun Zubair yang dimaksud merah delima itu bukan ake, tapi dal lima. Dal lima itu huruf dal, ada lima, itu terdapat dalam surat Al-Ikhlas karena belakangnya dal semua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, itu dal semua artinya tauhid.
Kalau yang dipahami seperti itu boleh, tapi tidak bisa diterjemahkan sehingga mempunyai merah delima dan mempunyai kekuatan-kekuatan supranatural, ya kan? Nah, apakah boleh menjadi makmum mereka? Ya, disaksikan aja. Semakin parah nggak? Ya, alasan nguri-nguri kebudayaan itu semakin parah nggak? Semakin parah kesyirikannya nggak? Kalau iya ya nggak usah, ya nggak usah bermakmum sama mereka. Tapi yang lebih baik lagi kan kita berdakwah juga kepada mereka, ya dibuat renung-renungan. Ini belinya di mana? Ritualnya ini gimana? Nah itu supaya kembali ke jalan yang benar. Dan apa nggak lebih baik uang kita, biaya kita itu dipakai untuk apa menyantuni orang miskin, menyekolahkan, beri beasiswa kepada apa masyarakat yang nggak mampu dan lain-lain, gitu ya. Selanjutnya Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Untuk yang lain bisa kita lanjutkan di yang akan datang karena cukup banyak pertanyaan yang masuk pada hari ini. Eh, dari Haruki Wijayanti. Ustadz mohon dijelaskan tentang ain. Apakah ain itu diniatkan oleh orang yang iri untuk menyakiti yang bersangkutan, ataukah cukup dengan rasa hasad atau iri itu sudah bisa menjadikan ain walaupun tanpa niat? Beberapa waktu lalu ada video singkat seorang ustazah menceritakan tentang seorang pengantin perempuan cantik yang tiba-tiba menjadi buta karena ain. Setelah ibunya meninggal, dia bisa melihat lagi. Ternyata ain itu justru datang dari ibunya sendiri. Tafadhol, Ustaz. Ya, singkat ya tentang penyakit AIN ini ya. Penyakit AIN ini penyakit non medis. Jadi ini yang agak sulit ya. Jadi kalau dideteksi siapa orang yang menyebabkan dan macam-macam ya agak sulit. Jadi penyakit ini sulit karena non medis dan diyakini akibat karena pandangan mata. Nah, berarti kan lebih sulit lagi. Misalkan seorang pengantin yang diundang 100 orang. Nah, siapa di antara 100 itu ya? Yang disertai perasaan iri, dengki, kekaguman yang berlebihan. Nah, ini bisa. Jadi penyakit AIN ini adalah orang-orang yang terdekat itu mengevaluasi. Itu yang terbaik ya. Misalkan kenapa anak saya seperti ini? Nah, itu orang tuanya mengevaluasi, saudara-saudaranya mengevaluasi, ya kan? Itu yang terbaik karena nggak ada eh, eksak itu nggak ada, ya. Walaupun ciri-cirinya kadang ada sakit kepala yang berpindah-pindah, wajah yang pucat, sering berkeringat. Nah, tapi itu juga bisa jadi penyakit lain kan ya. Maka untuk menghadapi itu evaluasi ya dengan doa, ya zikir, kemudian istighfar ya. Nah, jadi kadang-kadang kita melihat anak kita, anakku ini satu kampung paling cantik sendiri. Nah, itu istighfar ya. Nah, karena penyakit AIN ya bisa muncul dari situ. Ya, rasa apa? Hebat ya. Nah, kemudian kita juga harus rajin-rajin membaca, membentengi diri kita sendiri terhadap AIN itu. Pintu AIN itu sebenarnya kan takabur, hasad. Ya, takabur, hasad ya diri kita sendiri. Takabur ya bisa juga hasad, nah itu bisa. Ya membaca muawidatain, Anas, Al-Falaq, istighfar ya. Nah gitu ya untuk penyakit AIN ya. Jadi kalau ada video, wah ini ternyata dari ibunya. Nah ini nggak apa ya, nggak bisa dibuktikan ya. Cuman dievaluasi bisa jadi itu adalah karena rasa sombong anaknya sukses ya karena ini. Nah itu hati-hati atau memang karena rasa dengki orang lain kepada diri kita. Demikian. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawaban-jawabannya. Dan mohon maaf bagi para peserta yang lain yang belum bisa terjawab, tapi apa sudah kami salin semua pertanyaannya, sudah kami pindahkan. Barangkali ada kesempatan lain untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta seperti itu. Karena keterbatasan waktu, mari kita cukupkan untuk kajian pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang dibagikan dan juga atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah
dan membersamai peserta pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan juga pada para peserta dari berbagai daerah yang sudah hadir pada hari ini. Eh, ya, ada yang dari Blitar, Banjarnegara, Tasik, Lampung, ya, ada yang Tajung, Bundong, dan lain sebagainya, Depok, dari berbagai daerah di Indonesia yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Semoga silaturahim kita tetap terjaga dan bisa menambah manfaat ilmu pada pagi hari ini. Mari kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.